Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Petian Sukma di Crosscheck. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang sholawat. Sholawat, teman-teman pengen buat majelis sholawat ya. Saya grogi karena rasanya belum pantas ya. Tapi sholawat ini adalah hak kita semua ya, tuntunan bagi kita semua. Jadi siapa saja bisa mendawamkan sholawat itu. Yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik bertambah baik, bertambah benar, dan bertambah murni. Dimanapun state kita, mulailah. Walaupun kadang-kadang kita merasa kita masih banyak dosa ya, gitu kan. Nggak apa-apa. Saya pun juga sering seperti itu ya rasanya. Tapi Bismillah lah, bersalawat. Kenapa bersalawat? Kalau di dalam apa ya? Ada yang mengatakan seperti ini ya. Bersikir membawa kita kepada Tuhan. Ya, bawa Tuhan, tapi lebih lama. Karena kita harus melewati diri kita, hijab batin kita, hijab pemikiran kita. Tapi ketika kita bersikir dan berselawat, dia sampai dengan cepat dan tepat. Karena pintu gerbang terdekat kita dengan Tuhan adalah melalui salawat ini. Karena seluruh alam semesta ini bersalawat. Bahkan Tuhan pun bersalawat. Jadi ada salawat Nabi, ada salawat malaikat, beda-beda ya salawatnya ya. Tapi yang manapun yang kita lafalkan gitu kan, mulailah. Dan saya sendiri banyak sekali pengalaman ya ketika saya mensalawati perasaan duka saya gitu kan. Kita kadang-kadang nggak tahu bagaimana menghibur diri kita ya pada situasi tertentu ya. Disalawatin aja. Jadi tiba-tiba seperti ada kegembiraan di dalam hati ini. Kita nggak ada apa-apa sih sebenarnya sekelilingnya gitu. Tapi ada kegembiraan. Tiba-tiba ada perasaan gembira rasanya yang tadinya berduka. Jadi banyak sekali fadilah salawat ini. Salah satunya mendatangkan kabar gembira, ya kan? Bukan saja kabar gembira yang kita dengar, tapi menjadi kabar gembira yang bisa kita dengar. Tapi kabar gembira yang ditransmisikan di dalam hati kita, dan sehingga hati kita ini kadang-kadang ya berbunga nggak tentu sebabnya gitu. Secara lahiriahnya ya natur biasa saja, hari-hari itu seperti itu gitu. Tapi di dalam itu ada kegembiraan seperti orang jatuh cinta gitu. Jadi saya bilang orang kan lagi pelihara bunga ya. Kemarin ada yang inbox saya nggak pelihara bunga karena hati saya berbunga-bunga setiap hari. Jadi banyak sekali fadilahnya ya salawat ini. Nah, kalau dari esensinya sendiri Kak, tadi sudah sempat dibahas sedikit tentang mengapa sholawat. Tetapi sebenarnya dibalik itu kan sholawat kita hadiahkan kepada Rasulullah. Baik dari tadi seluruh alam, kemudian bahkan Allah sendiri pun demikian. Mengapa? Biar lebih kita bisa bersolawat dengan lebih hikmat lagi. Nah, dalam iman Islam kita kan sering memang dibahas di dalam jalur sofistik bahwa segala sesuatu kan dikatakan oleh Allah tidak menciptakan segala sesuatu tanpa wahai Muhammad. Itu juga pertanyaan saya, kenapa? Ada pertanyaan saya waktu itu yang saya tanya pada guru agama saya. Kenapa Rasulullah yang menjadi, kenapa Nabi Muhammad yang menjadi Rasul, kenapa bukan Nabi Isa? Pertanyaan saya, guru saya bilang jangan bertanya sesuatu yang di luar kurikulum. Itu natural pertanyaan itu. Pertanyaan itulah yang membawa saya pada jawaban tentang Nur Muhammad ini. Tentang ayat tadi, bagian mananya dari Muhammad ini yang menjadi sebab terciptanya seluruh alam semesta ini gitu kan, ya dari Nur Muhammadnya ini, cahaya awal, cahaya penerang yang menjadi akal, yang menjadi wasilah. Nah, ketika tampak Nur Muhammad ini, cahaya Tuhan yang langsung membentuk realitas dimensi fisik, tidak mungkin. Ya kan, karena mahanya ya kan, nggak mungkin, nggak bisa, nggak tertampung. Jadi Nur Muhammad inilah yang menabiri Nur Ilahiyah ini. Dari sinilah esensi zat-zat itu yang membentuk realitas kehidupan ini. Jadi itu yang menyebabkan kita
langsung masuk ke esensi setiap bersalawat, ya, masuk ke esensi setiap bersalawat. Dan saya selalu merasakan seperti orang jatuh cinta ya setiap salawat itu, walaupun ya kondisi seperti enggak begitu gitu loh. Tapi kok di dalam itu kok berbunga-bunga gitu. Oh ya, inilah kabar gembira yang pikiran kita nggak tahu sebabnya. Tapi hati kita menangis, tapi hati kita mengalami ya transmisi surgawi, transmisi ilahiyah di dalam diri kita. Dan terus terang saya merasakan pikiran saya semakin terang ketika saya bersalawat. Dan apa ya, dulu nggak pinter-pinter amat sih gitu. Kepikiran saya masih begitu banyak kegaduhan ya di dalam ya dulunya ya gitu kan. Tapi seiring seringnya bersalawat gitu kan, tiba-tiba ya merasa terang gitu, mudah paham gitu loh. Mudah paham, mendengar, memahami, mudah terkonek pada hikmah itu tadi. Ya memang ya awal-awal ya enggak lah, biasa aja kan, tapi lama-lama ada perasaan kok sayang kalau nggak bersalawat gitu. Nah, tadi ini terkait erat dengan iman, dan tadi sempat disinggung dengan akal juga kan. Nah, ini sebagaimana kita ketahui, iman itu naik turun, maju mundur kan, seperti itu. Artinya, sedangkan tadi kakak sampaikan juga bersalawatlah seperti apapun diri kita. Iya. Nah, posisinya di mana antara seseorang yang bersalawat dengan akal dan dengan iman? Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan sebenarnya tidak ada perbedaan pada dimensi itu, ya kan? Perbedaan hanya berada di dalam dimensi kita ini. Ya, yang dengan iman kan gitu kan, daya serapnya, daya cahayanya, daya akalnya menjadi besar, daya ketenangannya menjadi besar di dalam jiwanya. Tapi yang kitanya, yang orang umum biasa ini kan gitu kan, walaupun setitik ya transmisi itu hadir, itu sudah cukup rasanya bagi kita. Kita cukup tahu diri lah, kita tidak berekspektasi tinggi ya, tapi niat tulus kita inilah yang harus terus kita bangun. Biarlah yang lainnya urusan Allah gitu loh. Karena akal itu ya dari Nur Muhammad itu semakin terang. Kalau di dalam sufistik, dalam aspek sainnya ya, Nur Muhammad itu adalah sel induk di dalam tubuh kita. Nah, ketika kita bersalawat, nah kan, cuman tekniknya memang harus kita paham. Kita bersalawat saja, kita melepaskan bersalawat di hati ya, bersalawat di mulut. Biasanya seperti itu ya. Ya, tapi kalau saya enggak, saya bersalawat gitu kan, saya masukkan ke dalam tubuh saya gitu loh. Salawat itu saya fokuskan ingatan itu pada tubuh saya gitu loh. Nah, dengan maksud energi salawat saya ini bertemu dengan energi bersalawatnya triliunan sel tubuh itu sendiri gitu kan. Nah, sehingga tubuh kita memancarkan lautan energi dari Nur Muhammad itu tadi. Itu menarik sekali bila ternyata dari sisi saintis pun sudah ada beberapa ilmuwan pasti yang sudah meneliti tadi. Tapi kadang-kadang nggak populer ya, nggak populer ya. Perbedaan bahasa ilmiah dengan bahasa spiritual. Nah, cuman dulu saya pernah mendapatkan saya itu gelisah bertahun-tahun sampai saya harus menemukan jawaban. Apa sih penjelasannya gitu kan? Nah, dalam suatu aspek Nur Muhammad ini lautan zat azam yang menjadikan materi itu bisa padat. Tanpa Nur Muhammad ini tidak bisa memadat dia. Tidak ada lautan gelombang materi ini, tidak ada, tidak terwujud. Dan semua hanya berada di alam non materi gitu kan. Nah, kalau ya memang zat azam itu untuk memadatkan. Maka setiap obat itu pasti ada zat azam di dalamnya untuk dia membentuk menjadi padat itu tadi. Oh, ini salah satu jawabannya gitu loh. Mbak saya menerima dengan sepenuh hati, mengerjakan sepenuh hati, karena pemahaman itu masuk, ilmu itu masuk menjadi ilmu yakin, terus mengalami begitu banyak keajaiban mengenai salawat ini menjadi ainul yakin. Pengalaman itu terus terjadi menjadi saya hakul yakin gitu loh. Ada beberapa banyak orang yang bersalawat bertujuan untuk mengurai masalahnya gitu kan, mengurai masalahnya. Ya itu juga yang terjadi gitu kan. Nah, tujuannya apa kan gitu.
saya sempat Salawat yang mana kan begitu banyak. banyak sekali dan Saya salawat yang paling pendek soalnya. Sallallahu ala Muhammad. Salawat yang paling pendek, salawat malaikat kalau disebutnya ya. Nah, kalau saya bilang salawat malaikat. Bersalawat. Nah, uniknya di kami ya, di kampung saya itu kalau bertransaksi itu, kalau ada orang berdagang, ditanya berapa harganya, nggak nanya gitu. Tidak salawat, nah berapa salawatnya? Jadi di situ saya dapat ide kan, ketika hidup kita harus kita mahari dengan salawat. Kebutuhan kita ini kita harus kita mahari dengan salawat, dan itu yang saya praktekkan. Saya coba memahari seluruh kehidupan kita saya dengan salawat. Itu juga kejadiannya gitu. Soalnya nggak punya duit dulu. Jadi mahar, mau beli rumah nggak punya duit, nih mahar salawat dulu. Mau ini nggak punya duit gitu kan, ya dimahari salawat dulu. Mau sehat, berobat nggak punya duit, ya dimahari dulu dengan salawat gitu. Nanti duitnya ada aja gitu kan, nanti tiba-tiba sehat aja kan begitu. Kembali lagi pada keyakinan kita, ketulusan kita ya, ketulusan kita di dalam melafalkan. Tapi ajaibnya, tulus nggak tulus, ketika kita mau saja berselawat, lama-lama itu muncul. Ketulusan itu muncul, rasa cinta berselawat itu muncul. Maka kan, oh ya kenapa orang itu berselawat aja. Karena emang itu yang hadir di dalam. Kayaknya sayang kalau nggak berselawat gitu. Dan ya selalu ada rasa apa ya, rasa apa sih? Yang lihat penampilan saya ya, pantas memang. Tapi saya juga sedang terus meraih diri saya, terus memperbaiki diri saya ya. Semoga kita semua bisa juga berakhir dalam keadaan sebaik-baiknya, hidup dengan baik, berakhir dengan husnul khotimah. Mungkin itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.